Halo, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Udah makan? Udah mandi? Atau jangan-jangan kamu lagi dengerin ini sambil tiduran? Masih pakai baju kerja? Masih malas gerak? Ya udah, nggak apa-apa. Santai aja. Yang penting kamu ngerasa rileks. Malam ini aku mau ajak kamu nemenin aku dalam perjalanan pulang. Pulangnya nggak cuma dari kantor, nggak cuma dari aktivitas seharian, tapi juga pulang ke diri sendiri. Jadi ceritanya gini, barusan aku selesai kerja. Udah lumayan malam sih, jalanan sepi banget. Kamu tahu nggak, ada perasaan aneh yang muncul kalau kita nyetir di jalan malam. Kayak dunia itu cuma milik kita sendiri. Semua orang udah pada masuk rumah. Lampu-lampu toko udah pada mati. Bahkan angin malam pun kayak bisik-bisik aja kayak ngajak ngobrol. Aku pelan-pelan aja bawa motor, gak buru-buru. Biasanya aku nyalain musik pakai headset, biar ada temen. Tapi kali ini aku sengaja matiin itu, biar aku cuma bisa dengar suara mesin, suara angin, sama suara hati aku sendiri. Dan ternyata sepi itu gak menakutkan ya. Sepi itu kadang jadi ruang yang paling jujur. Di tengah jalan yang sepi, aku jadi banyak mikir. Sebenarnya semua yang aku jalanin itu udah bener gak sih? Kenapa harus aku yang jalanin ya? Kenapa bukan orang lain yang lebih hebat, lebih pinter, dan lebih siap? Pikiran itu muter terus, kayak lagu lama yang terus diulang-ulang. Aku jadi ingat kamu juga. Aku yakin kamu pernah ngerasain hal yang sama kan? Pernah nggak kamu nanya ke diri sendiri, kenapa aku yang harus kuat? Kenapa aku yang harus ditinggal? Dan kenapa aku yang nggak bisa dapetin apa yang aku mau? Rasanya capek kan? Rasanya kayak nyetir sendirian di jalan geram. Kita tahu arah pulang, tapi jalannya panjang, lurus, dan dingin. Aku inget banget, tadi sempat berhenti di lampu merah. Di sebelahku ada bapak-bapak naik motor tua. Jok belakangnya penuh barang, kayaknya belanjaan buat keluarganya deh. Bajunya lusuh, mukanya capek, matanya berat. Tapi dia tetap ada di jalan, dan dia tetap pulang. Dan aku sadar, semua orang pasti punya versi perjalanannya masing-masing. Buat bapak itu, pulang berarti bawa sesuatu untuk orang-orang yang ada di rumah. Buat kamu, mungkin pulang berarti bisa rebahan di kasur setelah hari yang panjang. Dan buat aku malam ini, pulang berarti bisa cerita sama kamu lewat suara ini. Lucu ya, kita semua punya definisi pulang dengan versi masing-masing. Tapi intinya sama, kita semua lagi berusaha buat bertahan. Kamu tahu nggak? Aku pengen bilang sesuatu ke kamu. Terima kasih ya. Terima kasih karena kamu udah bertahan sejauh ini. Aku nggak tahu apa yang kamu lalui belakangan ini. Bisa jadi kamu habis berantem sama orang terdekat. Bisa jadi juga kamu lagi kerja mati-matian tapi nggak ada apresiasi. Atau bisa jadi kamu lagi ngerasa sendirian banget. Aku nggak tahu, tapi yang aku tahu cuma satu hal.
Kalau kamu bisa dengerin suara ini, berarti kamu berhasil bertahan. Kamu berhasil ngelampauin semua rasa capek yang nyeret-nyeret kaki kamu seharian. Dan itu menurutku udah luar biasa banget. Kadang orang lain gak ngerti seberapa berat langkah kamu. Mereka cuma lihat senyum kamu. Lihat kamu bilang, aku baik-baik aja kok. Padahal di balik itu semua, ada banyak hal yang gak pernah kamu ceritain. Atau kamu sering nyimpen semuanya sendiri. Dan buat itu, aku mau bilang sekali lagi, aku bangga banget sama kamu. Kamu bayangin deh sekarang, kita duduk bareng di motor. Aku yang bawa motor, kamu yang di belakang. Kita gak banyak ngomong, cuma nikmati angin malam aja. Dan kadang, gak semua hal itu butuh jawaban. Ada hal-hal yang cukup kita rasain aja. Kayak perjalanan pulang malam ini. Gelap? Iya. Sepi? Banget. Tapi tetap ada cahaya lampu di jalan. Walau kecil, dan ternyata itu cukup buat bikin kita nyampe rumah kan? Sama kayak hidup kamu. Sekecil apapun cahaya yang kamu punya, itu udah cukup buat bikin kamu terus jalan. Sekarang sebelum tidur, aku mau minta kamu lakuin satu hal. Peluk diri kamu sendiri. Gak usah gengsi ya, gak ada yang lihat kok. Peluk diri kamu sendiri sambil bilang pelan-pelan dalam hati. Makasih ya, udah bertahan sejauh ini. Dan makasih juga kamu udah kuat sejauh ini. Kalau kamu bisa bilang itu ke diri sendiri, percaya deh, besok kamu bakal bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ya udah ya, aku gak mau bikin kamu makin melek. Kamu coba tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan, dan rasain badan kamu yang akhirnya boleh istirahat. Tidur yang nyenyak ya. Semoga mimpi kamu malam ini penuh cahaya, penuh senyum, dan bikin kamu semangat lagi pas bangun nanti. Aku Eva, pamit dulu dari Bincang Pengantar Tidur. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Selamat tidur dan selamat pulang ke diri sendiri.